ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن الأصوات لصوت الحمير الله بغير علم Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gini Mas, tadi sejak kemarin saya perhatikan tuh sampean sholatnya kok cepet-cepet, kenapa ya Mas? Saya ada tuntutan kerja, Mas. Oh, Jadi saya cuma diberi waktu 15 menit untuk istirahat. tapi kok kira-kira gitu sholatnya sah nggak ya Mas? Kok cepet-cepet gitu ya? Ya sah-sah aja, kan saya sholat seperti orang-orang biasa, Mas. Ya gini Mas, mohon maaf ini kalau menyinggung ya Mas. Cuman dulu yang saya pelajari di pesantren itu bahwasanya sholatnya Mas tadi itu belum memenuhi rukun-rukun sholat Mas. Soalnya dari salah satu rukun itu ada yang namanya tomak ninah. Tomak ninah itu berhenti sejenak dengan kadar membaca subhanallah. Dan tadi Masnya kok kayaknya cepet-cepet, jadi itu nanti takutnya malah sholatnya Mas gak sah gitu. Oh gitu ya, Mas. Emangnya rukun sholat apa saja sih? Ya kalau Masnya nanya nih ya terkait rukun sholat sebagaimana yang pernah saya pelajari dulu, itu diterangkan di kitab Fathul Qorib karya Imam Abi Suja. Itu ada 18 rukun sholat Mas. Yang pertama ada niat. Niat ini kalau mungkin Masnya nanti terburu-buru, itu bisa cukup 3 saja Mas yang wajib, itu qasdu, takyin, dan niat fardiyah. Qasdu ini adalah
melafalkan, misal saya berniat, nah itu baru qasdu. Setelah sampean itu qasdu menyatakan bahwa niat sholat dengan mengatakan usolli, itu ada juga takyin. Takyin ini menyatakan sholatnya sholat apa, ditentukan. Kalau masnya mau sholat zuhur misalnya, jadi saya berniat sholat zuhur. Dan yang terakhir adalah niat fardiyah, yakni menjelaskan bahwa sholat zuhur ini fardu. Kalau dalam niat sholat lafal niatnya usolli fardal zuhri, itu sudah cukup. Akan tetapi lebih sempurna jika ditambahi usolli fardal zuhri arba rakaatin, menyebutkan rakaat mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap kiblat, lalu menyatakan kalau sendiri ya ada lillahi ta'ala, kalau masnya makmum ya ada makmuman lillahi ta'ala, kalau masa imam ada an imaman lillahi ta'ala. Nah itu untuk niat. Nah yang kedua ada berdiri. Berdiri ini wajib. Akan tetapi kalau memang sudah tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ini sesuai hadis Nabi ya. Kalau tidak mampu duduk, bisa berbaring atau dengan tidur miring. Nah kalau udah nggak bisa lagi ya ini nanti baru disolati, soalnya ini udah paling mentok. Nah yang ketiga ini setelah sampean mampu berdiri, baru takbiratul ihram, yaitu takbir pertama Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, lalu kewajibannya membaca Fatihah. Nah saya perhatikan tadi masnya kalau cepet-cepet itu nanti Fatihahnya malah keserempet, akhirnya nggak sah karena nggak jelas ini Fatihahnya. Makanya harus ya bukan kok harus pelan-pelan, cuman sekiranya Fatihah ini bisa dibaca. Nah setelah membaca Fatihah, ini yang termasuk rukun ini adalah langsung ruku. Nah kalau misal masnya tanya kenapa kok nggak baca surat-surat pendek, nah surat-surat pendek itu nanti hukumnya ke sunnah. Jadi kalau misal Anda terburu-buru, nah itu nggak apa-apa, cuma baca Fatihah. Kalau baca Fatihah selesai, terus langsung ruku, karena rukun yang selanjutnya itu ruku. Nah setelah ruku, untuk rukun selanjutnya itu ada tomakninah. Jadi di dalam Anda ruku itu Anda harus tomakninah. Tomakninah ini berhenti sejenak dengan sekiranya bacaan subhanallah. Ya kalau kita hitung mungkin sekitar 3 detik lah. Kita berhenti sejenak untuk tomakninah, setelah itu baru i'tidal. Nah yang rukun sholat ke-8 itu i'tidal, jadi setelah sampeyan rukuk langsung i'tidal beserta tomakninahnya, berarti yang ini yang ke-9. Yang ke-10 ada sujud dan tomakninahnya, berarti yang ke-11 ini tomakninahnya. Terus setelah sujud duduk di antara dua sujud, terus tomakninahnya itu termasuk rukun. Habis itu kan ya samalah, pokoknya kita ulang per rakaat. Nah untuk yang sampai ke rakaat terakhir itu baru nyampe ke rukun sujud tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir ini nanti ini lagi ada rukun sholatnya, termasuk tasyahud awal, yaitu membaca syahadat. Kan dalam bacaan tahiyat kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Nah ini baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini termasuk rukun mas, ini wajib dibaca. Jadi kalau masnya tadi sholatnya buru-buru, ya ini nggak kebaca, nanti sholatnya nggak sah. Nah setelah itu membaca sholawat kepada Nabi. Habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk rukun juga. Kalau terburu-buru kayak tadi nanti takutnya malah nggak kebaca, nanti sholatnya mas nggak sah. Setelah sholawat baru salam yang pertama. Salam yang kedua ini maksudnya sunnah. Jadi kalau mas yang buru-buru bisa cukup salam awal. Yang penting tadi rukun-rukunnya dari awal sampai akhir yang saya sampaikan tadi terpenuhi semua. Nah setelah salam ini sampean harus ada niat khuruj dari sholat. Maksudnya niat sholatnya saya ini sudah selesai, saya mau keluar dari sholat itu. Nah yang terakhir ini harus tartib. Tartib ini maksudnya gimana? Ya nggak boleh dibolak-balik, mas. Nggak boleh tiba-tiba habis takbiratul ihram nggak baca Fatihah langsung rukuk, terus habis itu baru Fatihah. Jangan habis takbiratul ihram langsung tahiyat akhir terus tasyahud, enggak seperti itu. Jadi harus tartib dari awal sampai akhir. Begitu mas. Ya mohon maaf kalau saya hanya bisa menyampaikan ini saja, cuma masnya juga buru-buru mau kerja kan ya. Ya udah mas, makasih. Besok saya akan mencoba untuk memenuhi rukun-rukun sholat saya. Bagus mas.
ya semoga aja Allah meridhoi masnya Ya, untuk amin. bisa itu memenuhi rukun-rukun sholat. Dan ini satu lagi ya mas, masnya kan itu buru-buru ngejar, terus mau bagaimana bisa caranya kerja tidak terpotong waktunya biar lancar rezekinya. Tapi sebenarnya ada sesuatu rahasia yang ini jarang orang tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Intinya ini, barang siapa yang melaksanakan sholat, artinya Allah memerintahkan sholat, itu dengan sendirinya akan Allah kasih rezeki. Jadi jangan sampai terlalu mengejar dunia, mengejar kerja, tapi nanti sholatnya malah terburu-buru. Ya udah, sholat yang penting kita sholat diniatkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti itu. Insya Allah nanti akan ada rezeki yang datang tidak terkira dari mananya. Seperti itu, Mas. Ya cuma itu saja, Mas. Oh ya udah mas, saya mau keburu kerja soalnya. Makasih banyak ya. Oh iya. Ya, Hati-hati, assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.